Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, tentunya pagi hari ini Bapak Ibu semua kita harapkan dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Kenapa? Karena ketika hari ini, di hari yang luar biasa ini, kita mau belajar beberapa hal yang sangat penting, yang dimana tentunya bisa membuat Bapak Ibu berhasil dalam hidup ini. Kenapa? Karena hal berikut ini hal yang memang sangat-sangat kita semuanya, bahkan juga saya butuhkan untuk meraih apa yang hari ini benar-benar kita inginkan dalam hidup. Bapak Ibu, hari ini kita memiliki ada 4 poin, yang dimana yang pertama, ketika Anda semua, saya juga ingin meraih kesuksesan dalam hidup, menjadi sosok yang lebih luar biasa, lebih dahsyat, lebih hebat lagi, kita harus memiliki satu hal ini, yaitu kita harus memiliki impian. Pertanyaannya, kenapa impian itu penting? Karena ternyata Bapak Ibu, ibaratnya orang bermain sepak bola, impian itu adalah gawangnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada 22 orang bermain bola di lapangan, ternyata kok nggak ada gawangnya. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Tentunya kita akan berpikiran bahwa mereka semuanya adalah orang gila. Kenapa? Karena mereka nggak punya golnya, mereka nggak ada gawangnya. Kenapa? Karena segala sesuatu berawal dari impian. Ketika Bapak Ibu tahu kenapa hari ini dunia sekarang ini, karena ada satu orang yang namanya Thomas Alva Edison. Dia adalah orang yang menemukan lampu pijar, Bapak Ibu. Pada awalnya ketika si Thomas Alva Edison ini menemukan lampu pijar, oke, supaya lebih enak lagi daripada kepanjangan saya ngomong Thomas Alva Edison, kita singkat aja namanya, yaitu Eddy. Oke, siap ya? Jadi kita singkat Thomas Alva Edison sebagai Eddy, supaya lebih mudah diucapkan ya. Oke, Bapak Ibu, ketika Thomas Alva Edison melakukan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan ribuan percobaan yang gagal, kita tidak pernah tahu pastinya percobaan dia berapa yang gagal. Ada yang ngomong 1999, ada yang ngomong 9999. Yang jelas satu hal, yaitu dia melakukan banyak sekali kegagalan. Betul? Nah, suatu ketika Bapak Ibu, ketika Thomas Alva Edison dia memiliki lab itu hampir setengah lapangan bola, Bapak Ibu. Nah, suatu hari ternyata labnya dia meledak, Bapak Ibu, terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Dan Thomas Alva Edison dia cepat ya, dengan cepat dia datangin labnya dia yang sedang hangus terbakar, yang sedang terangnya api kan dia melawat labnya dia. Dan di situ dia termenung, dia termenung sambil melihat kebakaran itu. Istrinya datang juga menghampiri dia. Istrinya ngomong, udah deh, Eddy, mari kita singkat tadi Eddy. Oke, Eddy, udahlah, gak usah dilanjutin lagi percobaan kamu. Kamu gak lihat uang kamu, tenaga kamu, semuanya sudah hangus terbakar, sudah hangus di dalam api. Si Eddy tadi bilang untuk beberapa saat, kemudian dia menjawab, tidak istriku. Suatu hari nanti saya akan buktikan bahwa saya bisa membuat dunia ini setelah kebakaran yang ada di dalam saya. Itu adalah janji saya, itu adalah komitmen saya. Dan akhirnya Bapak Ibu, hari ini kita bisa melihat lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison bisa menerangi dunia seperti sekarang ini, itu berkat impian dari satu orang yang disebut Thomas Alva Edison tadi. Segala sesuatu berawal dari impian. Ketika kita tak memiliki impian, Bapak Ibu, tentunya kita hidup pun seperti zombie, seperti mayat hidup. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sesuatu yang benar-benar kita ingin capai dalam hidup ini. Oke, jadi yang pertama tadi kita bisa katakan yaitu kita harus memiliki impian. Oke, yang pertama. Oke. Dan tentunya Bapak Ibu, ketika kita memiliki impian, pasti kita butuh step atau langkah-langkah untuk menggapai impian itu. Yang di sini dan hari ini kita sebut sebagai action plan. Action plan atau rencana kerja. Ibarat Anda dari lantai 1 ingin naik ke lantai 2, kira-kira Anda butuh apa? Pastinya butuh anak tangga, betul? Kalau sekarang mungkin sudah ada eskalator, sudah ada lift, betul ya? Tapi orang zaman dulu lazimnya ketika mereka dari lantai 1 ingin naik ke lantai berikutnya, mereka butuh satu hal, yaitu butuh tangga. Ketika kita naik tangga, tentunya kita dari anak tangga 1, anak tangga 2, 3, dan seterusnya baru bisa sampai ke atas. Sama Bapak Ibu, ketika Anda ibaratnya lantai 2 itu adalah impian Anda,
Di bawah ini adalah saat Anda memulai, Anda butuh rencana kerja, Anda butuh step-step, Anda butuh langkah-langkah, Anda butuh rencana kerja untuk menggapai impian Anda yang ada di lantai atas tadi. Maka dari itu Anda harus bagi rencana kerja Anda. Ibaratnya Anda mau berlari 100 km, tentunya Anda harus melewati dulu langkah awal, yaitu 1 langkah di depan Anda. Dan itulah yang disebut dengan rencana kerja. Jadi hari ini ketika Anda kok memiliki impian yang sangat tinggi, dan di sini saya katakan mungkin beberapa orang menganggap bahwa impian itu harus masuk akal, tapi tenang saja Bapak Ibu. Mengacu pada Thomas Alva Edison tadi, impian boleh tidak masuk akal. Yang penting satu, caranya harus masuk akal. Oke, jelas Bapak Ibu? Maka dari itu Anda harus siapkan yang disebut dengan action plan atau rencana kerja. Dan banyak sekali Bapak Ibu ketika mereka sudah punya impian, sudah melakukan langkah-langkah kerjanya, tapi ternyata banyak sekali di antara mereka pupus di tengah jalan, mereka tak melanjutkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, mereka ternyata tidak memiliki pikiran yang positif. Pikiran positif. Oke. Jadi banyak di antara kita, bahkan mungkin kita sendiri seringkali mengalami namanya pikiran yang negatif, Bapak Ibu. Nah, seringkali pemikiran negatif kita, contoh, ketika kita ingin sukses, ingin kaya luar biasa, ingin menjadi pribadi yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Pikiran negatif kita seringkali datang dari orang-orang yang justru ada di sekeliling kita, terutamanya yaitu orang terdekat kita. Bisa dari suami atau istri kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi teman dekat kita. Kenapa kok seperti itu? Kenapa justru mereka yang seringkali mematahkan semangat kita, yang membuat kita tidak memiliki pikiran positif? Karena ada orang terdekat lalu yang lebih mudah mempengaruhi kita. Itulah jawabannya. Padahal kita tahu Bapak Ibu, ketika menggapai sebuah impian, Anda harus benar-benar berpikiran positif. Ketika Anda mau meyakini diri Anda, oh saya tidak mungkin bisa, oh saya tidak mungkin bisa mencapainya, oh tidak mungkin. Orang yang lebih pintar, yang lebih hebat, lebih jauh, lebih kaya, dan juga lebih banyak pengalamannya aja gagal. Apalagi saya yang seperti ini. Jika Anda sudah memiliki keyakinan seperti itu, percaya Bapak Ibu, seberapa besar pun Anda mencoba, tidak akan pernah bisa mencapai yang Anda impikan tadi. Kenapa? Karena pemikiran negatif tidak akan pernah menghasilkan hasil yang positif. Saya ulang lagi Bapak Ibu, pemikiran yang negatif tidak akan pernah menghasilkan hasil yang positif. Maka dari itu, ubahlah pikiran Anda yang tadi kurang yakin menjadi yakin. Anda tanya supaya saya yakin bagaimana? Yang tadi Anda ingin pengalaman, Anda harus jadi berubah supaya saya pengalaman banyak apa yang harus saya pelajari. Itu yang harus ada dan menancap kuat di dalam pikiran kita ketika kita menggapai yang pertama, yaitu impian kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kita harus fokus. Kenapa kok kita harus fokus? Kenapa kita harus fokus Bapak Ibu? Kenapa? Karena we will get what we focus on. Kita Bapak Ibu hanya bisa mendapatkan apa yang cuma kita fokuskan saja. Oke? Kenapa? Karena otak manusia Bapak Ibu itu didesain sedemikian rupa hanya bisa mendapatkan sesuatu yang memang dia benar-benar inginkan, yang dia benar-benar fokuskan. Itulah dia. Makanya kenapa ketika Anda melihat ya, balapan di MotoGP, mungkin bagi Anda kalau yang cowok ya, oke, sering lihat balap sepeda motor Bapak Ibu di televisi, oke, Anda bisa lihat kenapa di MotoGP itu kok spionnya kecil, supaya pembalap tadi fokus ke depan, fokus sama tracknya dia, fokus sama garis finishnya, bukan fokus dengan lawan yang ada di belakang. Itulah kenapa fokus sangat penting. Kenapa? Karena we will get what we focus on. Saya ini